Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang adil dan bijaksana, rekan-rekan panitia yang saya banggakan, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat, berjuta-juta nikmat, sehingga apabila seluruh ranting di alam dunia dijadikan sebagai penanya dan seluruh air laut dijadikan sebagai tintanya, niscaya tidak akan cukup dan tidak akan sanggup untuk menghitung banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat beserta salam tak lupa marilah kita curahkan, marilah kita limpahkan kepada junjungan kita, kepada baginda kita. Dialah yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita hingga zaman kijang Innova, dari zaman naik onta hingga zaman naik mobil Toyota, dari zaman edan hingga zaman mobil sedan, dari zaman judi hingga zaman mobil Mercy. Siapakah dia? Dia adalah number one in the world, the best man in the world, the best leader in the world, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'atnya, dan kepada kita selaku umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini saya akan mengajak kita semua untuk merenung sejenak, membuka isi hati kita, membuka isi pikiran kita tentang satu isu, yang mana satu isu ini tidak hanya menyentuh sisi keimanan, tapi juga menyentuh sisi kemanusiaan kita. Isu yang hingga hari ini belum menemukan titik akhir, Palestina. Hadirin rahimakumullah, tahukah kita bahwa sejak tahun 1948 rakyat Palestina mengalami penjajahan, pengusiran, dan penindasan yang sistematis. Mereka kehilangan tanah, rumah, dan hak untuk hidup damai. Masjid Al-Aqsa, salah satu situs suci umat Islam, terus dinodai dan terus diserang. Gaza yang luasnya tidak lebih besar dari kota kecil diblokade dari segala arah, dari udara, laut maupun darat, sehingga menjadi penjara terbuka terbesar di dunia. Dan setiap kali agresi terjadi, yang menjadi korban adalah warga sipil, anak-anak, perempuan, bahkan orang tua sekalipun. Rumah sakit diserang, sekolah dihancurkan, bahkan kampung pengungsian pun tidak luput dari rudal. Pertanyaannya adalah, di mana letaknya keadilan, di mana kemanusiaan? Hadirin rahimakumullah, sebagai seorang muslim, kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk peduli terhadap saudara kita yang sedang menderita. Dalam hadis disebutkan perumpamaan kaum mukminin dalam kasih sayang, kecintaan, dan kelembutan antar sesama adalah seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakitnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hari ini, detik ini, tubuh itu sedang sakit, Palestina sedang berdarah. Maka apakah kita akan tetap diam? Apakah kita akan bersikap netral terhadap kezaliman? Hadirin yang dirahmati Allah, lalu apa yang bisa kita lakukan dari sini? Yang pertama, doa. Jangan remehkan kekuatan doa. Panjatkan terus doa untuk keselamatan rakyat Palestina dan untuk para syuhada yang telah gugur. Yang kedua, edukasi. Pelajari sejarah Palestina yang sebenarnya. Jangan hanya percaya pada narasi barat yang sering kali memutarbalikkan fakta. Edukasi diri dan orang lain agar tidak ikut menyebarkan narasi yang menyesatkan. Yang ketiga, donasi. Salurkan bantuan kemanusiaan kita melalui lembaga-lembaga terpercaya. Meskipun kecil, tetapi bantuan kita sangat berarti bagi mereka yang kehilangan segalanya. Yang keempat, suara. Gunakan media sosial kita untuk menyuarakan keadilan. Ubah profil picture, buat konten, atau sebarkan informasi yang benar. Ingat, diam berarti setuju. Yang terakhir, tekanan sosial dan ekonomi. Dukung gerakan boikot terhadap produk-produk yang mendukung penjajahan Israel. Pastikan setiap rupiah yang kita keluarkan tidak mendanai peluru yang menembus tubuh anak-anak Palestina. Hadirin yang dirahmati Allah, perjuangan ini tidak mudah, namun kita tidak boleh lelah, sebab kita tahu bahwa kebenaran akan selalu menang. Allah tidak tidur. Setiap tetes darah syuhada akan menjadi saksi di hadapannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syananu qaumin ala alla ta'dilu
i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah sadaqallahu adzim. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena sesungguhnya adil lebih dekat kepada takwa. Quran surat Al-Maidah ayat 8. Imam Ismail bin Umar bin Katsir Ad-Damashqi menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir juz 3 bahwa sesungguhnya ayat ini menjelaskan seorang muslim tidak boleh membalas kezaliman dengan kezaliman, tetapi ia harus menegakkan keadilan walaupun terhadap musuhnya. Maka teruslah berdiri bersama Palestina, karena berdiri bersama kebenaran adalah bentuk keimanan, karena diam terhadap kezaliman adalah bentuk pengkhianatan. Free Palestine bukan sekedar slogan, itu adalah doa, itu adalah tekad, itu adalah bukti bahwa kita masih punya hati. Semoga Allah memberikan keselamatan bagi rakyat Palestina, dan semoga para syuhada yang gugur mendapatkan tempat terbaik di sisinya, dan semoga kita termasuk kepada orang yang golongannya membela kebenaran, meskipun dengan hanya satu doa, satu suara, atau satu tindakan kecil. Cukup sekian sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Kalau ada yang benar tolong dicatat ya. Siapa tahu keluar di ujian nanti. Hidup itu kayak wifi. Kadang koneksinya hilang, tapi kalau sabar nyala balik lagi. Jadi teman-teman, kalau dari tadi ada yang nggak ngerti kenapa saya ngomong kayak gini, gak apa-apa, tenang aja. Saya juga kadang nggak ngerti kenapa saya bisa ngomong sepanjang ini. Cukup sekian dari saya, terima kasih, dan semoga tepuk tangannya lebih keras dan lebih besar dari nilai rapot saya. Umdur ma qila wala tangdur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.